merasa yang paling, aduh, untung aja gue nggak tahu nih, boleh nggak sih yang ngatain menteri songong gitu, aduh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap selalu sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka. Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa subscribe channel Bapak Aldo Suara Kebenaran, backup channel. Mudah-mudahan channel ini aman, mudah-mudahan aman ya Rob sampai akhir ya. Amin amin. Dan jangan lupa ntar malam ya Istighosah Kubro, kita hadiri dan siarkan Istighosah Kubro, munajat rakyat untuk keselamatan NKRI dan kemenangan Palestina. Sambut pemilu damai dan jurdil tanpa kecurangan. Ingat garis bawah, tanpa kecurangan. Itu nanti dimulainya dari sholat maghrib berjamaah di lapangan parkir Jalan Benyamin Sueb, Blok C3, Jakarta Pusat, Kemayoran. Oke? Jangan lupa guys. Oke, sekarang kita masuk ke konten guys. Jadi ada satu menteri yang cuman gue begitu ya ngerasa begini. Wih, penasaran gue. Sampai masanya doi gak berkuasa apa masih bisa begini. Ada yang tahu Bahlil mantan ketua BEM mana? Ini kata Muhammad ya. Jadi Ustadz Muhammad Asewat bilang begitu. Sebelum kita nonton videonya boleh nggak sih ngatain menteri songong gitu? Boleh nggak sih? Ada hukumnya nggak sih itu? Definisi songong itu apa ya? Ini serius nih. Wah, kayak yang paling orang nih. Si Bahlil nih. Tapi termasuk orang sukses dia di kekuasaannya. Nyari aman. Dia kan waktu di salah satu sesi debat capres yang ditarik sama Prabowo dia nih. Nih, kita lihat dia ngomong apa. Bukan orang melakukan penetrasi, mungkin agitasi ke kampus, kayak adik-adik mahasiswa. Tapi kemudian itu tidak berhasil. Lalu kemudian melakukan agitasi di tingkat oknum-oknum guru besar. Mohon maaf. Guru besar lu bilang oknum, woi. Semuke lu jauh. Ini orang kaya paling serius, pengen gue sebenarnya ngatain songong gitu ya. Tapi ya belum tahu gue ada hukumnya apa kagak gue. Enggak, belum gue katain songong lu Lil, belum ya, belum. Gue belum bilang lu songong, belum. Ya masih mikir gue itu ada hukumnya apa kagak tuh. Guru besar diagitasi. Sudah sehebat apa lu Lil? Aduh. Kita harus hargai mereka juga. Dengan harapan agar gerakan agitasi ini jalan. Tapi saya yakinlah rakyat dan mahasiswa itu bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Rakyat dan mahasiswa bukan orang yang bisa diatur-atur begitu. Nah, kemarin sudah ada gerakan mahasiswa. Jangan merasa lu yang paling benar gitu Lil. Jangan merasa kekuasaan lu bisa menguasai semua orang. Lu di Rempang kemarin aja udah banyak. Ya hati-hati lu Lil, hati-hati. Jangan deh. Nggak baik, sikap songong itu nggak baik. Ya,
Ini skenario ini kita udah paham sebagai mantan aktivis. Ya. Teriak-teriak kecil Pak. Ya udahlah, mana ada politik itu gak ada ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM. Mantan ketua BEM? Ada yang tahu dia mantan ketua BEM mana? Serius, ada yang tahu nggak nih? Komentar yang baik di bawah. Nanti kita lihat nih komentar-komentar orang di sini nih. Ada yang tahu dia mantan ketua BEM nggak ya? Mantan ketua BEM? Sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini, ya. Terkecuali aku ini mahasiswa dulu kutu buku kita ini. Aduh, pantas saja, ya, pantas saja lu. Nggak perlu jadi kutu buku juga, Lil. Tapi lu ketua BEM mana ya? Iya, ada yang tahu nggak ya? Bahlil ini mantan ketua BEM mana gitu. Cuman, iya serius. Menteri yang satu ini gue rada gemes gitu. Gue lagi penasaran gue. Sampai masanya doi nggak berkuasa apa masih bisa begini. Iya merasa yang paling, aduh. Untung aja gue nggak tahu nih. Boleh nggak sih yang ngatain menteri songong gitu? Aduh. Ya udah kita ke Instagram, ke Twitter yuk. Kita lihat komentar orang di sana. Apakah ada yang tahu Bahlil mantan ketua BEM mana? Oke guys, kita udah di Twitter nih ya, di X Twitter ya. Sama penasaran juga, iya. Aduh, saya dengarnya mantan ketua BEN. Oh BEN, BEN bukan BEM ya. Kita lihat di postingannya Ustadz Muhammad nih. Kuliahnya sih di STIE Port Numbai Jayapura. Ketua BEM-nya di Google belum ketemu. Iya, beneran dia ketua BEM yang begini, Bahlil nih, beneran ketua BEM nih. Untung kopi gue masih panas aja. Iya kalau gue ngelihatnya sih, untung gue belum tahu nih boleh nggak sih yang ngatain menteri songong gitu ya. Songong itu definisinya apa ya? BEM, Bahlil emang malu-maluin. Nah kan beneran. Aduh. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi apalagi itu di Jayapura. Iya, tapi ketua BEM-nya beneran. Bahlil menantang jutaan mahasiswa di tanah air karena menuding ratusan profesor guru besar dari ratusan universitas punya skenario buruk tertentu di balik aksi kampus. Ya kan? Bahlil ini, iya sama aja menuduh mahasiswa. Rakusnya makhluk ini, iya. Bahlil pekok. Nah, nih yang kemarin bintang Emon udah bahas ya, kita udah angkat juga ya. Sebelum Wikipedia diedit, nggak nemu kalau dia mantan ketua BEM. Ia lahir dan mengenyam pendidikan di Maluku dari SDN 1 Seram Timur hingga SMPN 1 Seram Timur. Sebelum pindah ke Fakfak, tempat ayahnya berasal, untuk melanjutkan ke SMA Yapis Fakfak. Ia memutuskan untuk belajar sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai di Jayapura, sebuah perguruan tinggi swasta lokal. So iye, aduh. Namun seperti yang diungkapkannya saat kuliah tamu di Universitas Brawijaya, lulus sangat terlambat di usia 26 tahun karena pendidikannya terhenti akibat keterlibatannya dalam kerusuhan Mei 1998. Selama menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam di Papua hingga akhirnya menjabat sebagai bendahara umum. Nah tuh yang gue takutin jadi aktivis itu begitu. Bisa berubah guys, kena duit. Dah. Maaf Pak Bahlil, Anda dulu mantan ketua BEM di mana? Ada dijawab nggak sama dia tuh? Kayak penjual obat di pasar impres, anjir. Di UT kali, universitas terbuka dong. UI bang, udah reader. BEM per istana, aduh. Nggak ada, Bahlil nggak jawab. Iya. Nggak ada ya. Nggak ada yang tahu ya. Ketua BEM dasmu. Ketika para guru besar dan perguruan tinggi dituduh. Iya, kemarin udah kita angkat juga ya. Aduh, so iye Bahlil nih. So iye nuduh-nuduh. Sepertinya ribuan mahasiswa harus datangi kantor menteri-menteri garis keras Jokowi biar terbuka mata hati yang bersangkutan, bukan hanya datangi istana. Jujur mereka-mereka inilah pembisik presiden. Iya. Bahlil datengin kampus dah. Jangan pakai pengawal tapi. Kalau pakai pengawal kan sama aja benturkan aparat sama rakyat ya. Ketua BEM mana lu Bahlul? Universitas Gajah Wong. Itu lokalisasi PSK di Jogja di bawah jembatan. Buset, lokalisasi PSK dong.
Ente balik junjunganmu nggak jadi, siap-siap lu pakai rompi kuning. Iya, nah ini ya kan benar ditarik sama Prabowo no. Ada no videonya lu ditarik lu ya. Ya aduh. Amboina. Badan Eksekutif Mak Betty. Ada. Balil atau bro temennya Erick Thohir, tahu gak Balil mantan ketua BEM mana dan tahun berapa? Iya. Aduh. Dia daftar ke kampus-kampus itu aja nggak lolos. Noise nih berisik. Iya. Lah, kok enek gue. Lihat pernyataannya ini, kesannya menyepelekan kali ya. Iya memang. Santan anak kampus, mantan santan. Nah, tak suka aktivitas kampus ini, makin kacau ini ketikannya. Enggak, gue baca deh. Mungkin ketua geng becak motor buatan Cina, BEM juga ya. Musuh masyarakat Kepulauan Riau, ya kan? Ada waktunya sih tapi. Habis gini, ada waktunya, Lil. Nggak ada kekuasaan yang kekal, Lil. Perguruan tingginya sudah bubar 20 tahun yang lalu, jadi sudah tidak bisa dicek lagi. Bentar lagi Pak Gemoy, Mas Samsul juga ketua BEM Universitas Mayapada dan Universitas Agung Sedayu. Ini mantan ketua BEM di Universitas Halu. Udahlah guys ya. Intinya udahlah. Kalau gua kesimpulannya, Balil berani menuduh guru besar dan mengaku sebagai ketua BEM, tapi BEM mana ya? Dan pertanyaan gue nih, tolong dijawab ya. Boleh nggak sih ya ngatain menteri itu songong gitu? Boleh nggak sih? Ada hukumnya nggak sih itu? Gue Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lil. Wah, guru besar lo Krit. Ya, sudah parah sih. Tunggu waktunya, Lil. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.